Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Kekayaan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Suara alarm berbunyi dengan keras dan membangunkan seorang gadis dengan rambut yang sangat kusut. Gadis itu membuka matanya dan menggosok kedua matanya dengan tangannya. Ya ampun, sudah siang saja. Bisa telat nih. Gawat. Gadis itu terkejut saat melihat jam di dinding kamarnya, lalu berlari ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap ke sekolah barunya. Gadis itu bernama Amara. Dia berusia 13 tahun sekarang di kelas 7. Dia adalah gadis pendiam dan juga pemalu. Setelah sekian lama Amirah pindah rumah, begitu pula dengan sekolah barunya. Dan ini adalah hari pertamanya untuk masuk kelas. Amara, makan dulu nak. Ibunya berteriak di lantai bawah, memanggil Amara untuk sarapan pagi. Amara telat, Ma. Nanti saja makannya di mobil. Dengan terburu-buru, Amara langsung mengambil 2 potong roti dan meneguk segelas susu yang ada di mejanya. Amara mencium dan memeluk bundanya. Bundanya bernama Zoe, nama yang cantik. Amara, ayo sayang, nanti kamu telat lagi. Ayah Amara berteriak. Iya, Pak. Sudah, Ma, Amara berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Amara tersenyum kepada sang ibu, lalu berpamitan pergi. Kini Amara dan ayah sedang di perjalanan. Mereka buru-buru agar ayahnya tidak telat masuk kerja, dan Amara pun tidak telat masuk kelas untuk di hari pertamanya. Amara kaget karena melihat gerbang segera akan ditutup. Amara pun segera berlari, lalu meminta security sekolah itu membukakan pagar untuknya, karena ini hari pertamanya. Lalu ia dibolehkan masuk ke sekolah. Amara berlari ke kelasnya, namun ia masih kebingungan. Dia berada di kelas A, B, atau kelas C. Dia masuk ke kelas B, dan untung saja kelas yang dimasuki Amara memang benar kelas B. Terlihat semua murid-murid sedang memperhatikan ke depan, lalu pandangan mereka berpindah ke Amara, gadis baru di sekolah mereka. Nafas Amara masih belum stabil, dan Amara langsung segera meminta maaf karena telat masuk kelas. Untung saja ini hari pertamamu, Mar. Kalau tidak, ibu tidak bakalan ampunin. Sini, masuk, perkenalkan dirimu. Suara lantang ibu guru tercantum di bajunya dengan nama Sri Dewi. Maaf, Bu Sri. Kata-kata itu keluar dari mulut Amara. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ramara Gresiva. Aku pindahan dari SMM Mekar Bangsa. Senang bertemu sama kalian semua. Semoga bisa jadi teman baik ya. Senyum tipis terlihat dari bibir Amara. Halo Amara. Semua murid menyapanya. Baik, Amara, silakan duduk bersama Mika di sana. Baik, Bu. Amara pun berjalan menuju meja Mika. Mika tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya kepada Amara. Halo Amara, salam kenal. Aku Mika. Mereka saling senyum, dan sebuah tangan terlihat melambaikan. Di depan ada Agus dan Raven. Halo, nama gue Raven. Salam kenal ya, Mar. Iya, halo Raven. Ini siapa? Oh,
"Halo Amara, kenalin, gue Agus." Senyum tipis Agus pun terlihat. Singkatnya setelah pelajaran berakhir, Mika mengajak Amara untuk makan siang bersama. "Amara, kamu mau gak makan siang bareng aku?" Amara pun tersenyum dan mengiyakan ajakan Mika. "Iya Mika, aku mau kok." Namun saat Amara sedang makan siang bersama Mika, tiba-tiba Raven dan Agus datang. Lalu Raven mengatakan, "Hai, kita boleh gabung gak?" ucap Raven. Lalu Mika dan Amara pun mengiyakan ucapan dari Raven. Raven, Agus, Amara, dan Mika saling berhadapan. Mereka memesan 4 mangkuk mie ayam. Tiba-tiba bel masuk kelas berbunyi. Setelah dari kamar mandi, Mika pun langsung mengajak Amara pergi ke kelas. "Amara, ayo kita pergi ke kelas, sudah bel nih," ucap Mika. Amara pun langsung mengiyakan ajakan dari Mika. Mereka melanjutkan pelajaran hingga bel tanda pulang pun berbunyi. "Semuanya waktunya pulang. Sekarang berdoa dulu. Silakan ketua pimpin doa." Berdoa dalam hati mulai. Kelas terasa hening. Semua murid berdoa keselamatan pulang, dan semuanya berbaris untuk bersalaman dengan guru. "Tunggu Amara." Suara keras itu terdengar, namun Amara masih kebingungan di mana asal suara tersebut. "Aku di sini." "Astagfirullahaladzim." Amara terkejut dan langsung menoleh ke arah kiri dan melihat Mika di sana. "Ada apa Mika? Ngagetin aja." Mika membuat garis senyuman di bibirnya. "Temenan lebih dekat mau gak Mar?" Amara tersenyum dan mengiyakan ajakan Mika. "Kamu tinggal di mana Mar?" Aku tinggal di Jalan Melati nomor 2, jawab Amara. "Oh iya, aku tahu. Rumah-rumah yang banyak tanaman itu kan di jalannya," ucap Mika. "Tidak juga sih. Tidak semua rumah ada tanaman di sana. Rumahku jarang kok. Cuma beberapa bunga di sana." "Kenapa Mika? Mau mampir?" Iya nanti deh aku mampir. Kalau rumahku di Gang Kuning itu sih Mar. Tidak terlalu jauh dari sini." Mika menunjuk ke jalanan. Amara pun mengiyakan, walau dia tidak melihat gang warna kuning karena tertutup oleh orang-orang sekitar. "Pak, permisi, Amaranya ada." Suara ayahku tuh Mika. "Aku mau pulang dulu ya. Kamu mau ikut bareng?" Enggak deh, kapan-kapan saja," ujarnya malu-malu. Dan dengan gugup Mika menjawab pertanyaan Amara. "Oh, ya udah sini Mika." Amara menarik tangan Mika, lalu menghampiri sang ayah. "Ya, ini teman pertama Amara di sekolah ini ya. Ayo kenalin dirimu Mika." "Halo Om." Mika membungkuk, lalu bersalaman dengan ayah Amara. "Salam kenal Om. Aku Mika, temannya Amara." "Wah, teman kamu sama cantiknya denganmu Mar. Kalian berdua cantik." Amara dan Mika merasa malu akan situasi itu. Lalu ayah Amara dan Amara berpamitan kepada Mika, dan Mika juga berjalan untuk segera pulang. Tidak kelupaan Mika berbalik, lalu berteriak lagi kepada Amara. "Amara, aku lupa minta nomor HP-mu." Amara berbalik badan, lalu kembali untuk saling bertukar nomor HP. Sesampainya di rumah, Amara langsung bersalaman dengan sang ibu, lalu bergegas ke kamar mandi. Suara notifikasi di handphone Amara berbunyi. Tidak berselang lama Amara segera meletakkan HP-nya dan lalu berbaring di kasurnya sambil memegang boneka kesayangannya. Terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Amara memakai jaket tebal berwarna merah dan membawa tasnya menggigil kedinginan. Tentu saja hari ini cuaca sangatlah buruk.
Hujan dan petir serta angin mengembus, sehingga Amara merasa tubuhnya sangat kedinginan. Kakinya melangkah di lorong sekolah sangat dingin. Mika datang, dia juga memakai jaket tebal, sama seperti Amara. Terlihat di sana Mika dan Raven sedang saling berhadapan mengobrol. Amara, sini gabung. Dingin sekali ya cuaca hari ini, ucap Raven. Iya nih, dingin sekali, ucap Mika dengan nada kesal. Mereka bertiga tertawa kecil. Sebelum suara bel terdengar, lalu mereka bertiga berjalan untuk masuk kelas. Amara menatap jendela yang masih terlihat hujan, dan petir masih saja menyambar. Samar-samar Amara melihat gadis dengan rambut terurai panjang ke bawah, berjalan di bawah, sambil membawa pisau di tangannya. Lalu Amara pun izin untuk ke toilet. Bu, maaf, aku izin ke toilet dulu sebentar ya. Iya Amara, silakan, ucap Busri. Amara pun bergegas ke lantai bawah untuk mengecek siapa gadis yang membawa pisau itu. Saat dia melihat gadis itu sudah berada di dekat loker Amara, gadis itu menatap Amara dengan tatapan dingin. Amara berteriak. Suara teriakan Amara membuat seisi kelas terkejut dan bingung kenapa Amara berteriak. Amara, kamu kenapa? Aku mimpi buruk, Bu. Maaf, tadi ketiduran, ucap Amara sambil menggosok kedua bola matanya. Sana cuci mukamu, perintah Busri. Amara pun segera berlari untuk ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Namun dia melihat lokernya terbuka. Amara segera melihat lokernya dan segera menutupnya kembali. Namun terlihat ada bercak darah di bawah lokernya. Baunya sangat busuk dan menyengat. Amara pun mengambil sehelai tisu, lalu mengelapnya dan membuangnya ke tempat sampah. Amara bergidik ngeri saat melihat darah itu, dan rasanya sangat mual. Amara pun menutup kedua mulutnya, lalu segera ke kamar mandi. Tidak disangka-sangka, Amara muntah di sana. Ada sehelai rambut, entah rambut siapa. Kamu kenapa, Mar? Tanya si Mika. Dia menatap rambut yang sedang dipegang Amara. Astagfirullahaladzim, Amara, kamu muntahin rambut itu. Amara menganggukkan kepalanya. Amara terlihat sangat shock dengan apa yang terjadi barusan. Di kantin, Amara pun bercerita kepada dua sahabatnya. Tadi aku mimpi ada cewek rambutnya panjang terurai ke bawah sambil membawa pisau ke dekat lokerku. Nah, kan aku bangun. Terus pas aku izin ke kamar mandi, di lokerku ada bercak darah. Aku bersihkan bercak darah itu. Terus aku mual-mual. Terus pas di kamar mandi aku muntah rambut. Raven dan Mika saling bertatapan. Apakah mereka tahu sesuatu tentang gadis itu? Mar, memangnya gadis itu ciri-cirinya kayak gimana, Mar? Tanya si Raven. Amara menjelaskan bahwa gadis itu memakai seragam yang sedang mereka pakai, lalu berambut panjang, dan di tangannya dia membawa pisau. Mika merinding. Lalu Raven dan Mika menceritakan bahwa dulu ada kakak kelas yang bernama Ayu. Dia adalah gadis cantik dan populer. Namun sialnya, gadis bernama Ayu itu menghilang beberapa minggu. Orang tuanya juga tidak mengetahui Ayu di mana. Terus ketika di sekolah ada siswa yang mau pipis, dan saat dibuka, ada pisau di sana dan banyak sekali darah. Di sana Ayu bergelantungan, seolah-olah dia bunuh diri. Semua siswa bahkan sang guru malahan takut dan shock. Alhasil sekolah diliburkan selama 1 bulan, dan kita disuruh belajar di rumah. Bisa jadi kamu bertemu sama arwah Ayu, Mar.
Amara pun terkejut dan hanya terdiam mematung. Samar-samar ia melihat bayangan murid-murid berlarian dan suara teriakan sangat keras terdengar di ujung lorong. Suara teriakan seorang gadis. Amara, Raven, dan Mika berlari menuju arah lorong. Di sana sudah banyak siswa-siswi melihat gadis yang terbaring dengan lemas. Amara terdiam. Di sana dia menatap gadis itu. Tatapan dinginnya seperti gadis yang berada di dalam mimpinya. Guru laki-laki datang lalu membacakan doa untuk gadis itu. Amara masih terdiam melihat tatapan gadis itu yang bernama si Maya. Amara merasakan bahwa itu adalah si Ayu, sosok hantu dengan rambut panjang dan tatapan sayunya. Pak Bima lalu berteriak menyuruh aku dan Mika mengambil secangkir air putih hangat. Amara dan Mika langsung mengiyakan. Mika dan Amara segera berlari ke kantin untuk meminta segelas cangkir air panas. Sambil berlarian, mereka mengobrol di jalan. "Mik, itu Maya kenapa, Mik?" tanya Amara sambil berlari. Mika hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya, seolah-olah jawaban dia adalah tidak tahu. "Ini minumnya, Pak." Amara menyodorkan secangkir air putih. Amara menyodorkan secangkir air putih itu kepada Pak Bima. Pak Bima lalu membaca doa, terus meniupkan dan mencipratkan air kepada siswa yang berbaring lemas itu. Kini suara teriakan gadis itu kembali terdengar. Namun beberapa menit kemudian, Maya sadar dan langsung menangis tidak karuan. Amara melihat tatapan Maya, dan tatapan Maya sudah tidak terasa dingin dan sayu. Amara merinding tidak karuan. Apa yang baru saja dia lihat adalah arwah Ayu yang merasuki gadis bernama si Maya. Kemudian Pak Bima dan juga siswa yang lain membawa Maya ke ruang UKS karena badannya yang panas. Tetapi anehnya, panasnya hanya di area kepala. Dari dadanya sampai ke kaki terasa sangat dingin. Bel tanda masuk sekolah telah berbunyi. Amara, Mika, dan Raven kembali ke kelas. Semuanya terdiam, hanya saling menatap satu sama lain. Entah apa yang mereka pikirkan saat itu. Jam istirahat kedua bel berbunyi kembali. Amara mengajak Mika dan Raven untuk berbicara bertiga. "Kalian ngerasa nggak sih? Tadi tatapan Maya seperti tatapan Ayu. Sendu, tatapannya dingin sekali," ucap Amara. "Hah? Ayu?" ucap Raven dan Mika terkejut. "Kamu pernah ketemu Ayu?" tanya Mika dan Raven bersamaan. Amara menjelaskan bahwa dia merasa yang berada di mimpi adalah Ayu karena terasa sangat dingin, dan hal itu dirasakan Amara saat bertemu dengan sosok Ayu. Raven dan Mika saling bertatapan, seolah-olah tidak percaya bahwa itu adalah sosok Ayu yang merasuki tubuh Maya. Amara berjalan ke UKS untuk melihat keadaan si Maya. Dia di sana melihat Pak Bima. Lalu dia bertanya kepada Pak Bima, "Pak, tadi Maya kesurupan kan?" Pak Bima hanya mengiyakan saja pertanyaan Amara. Amara menatap dalam-dalam Pak Bima. "Bapak bisa melihat mereka?" Pak Bima hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya. "Mereka? Maksud kamu makhluk halus, Pak?" ucap Amara. Amara dan Pak Bima berbincang tentang sosok apa yang merasuki tubuh Maya. "Aku rasa itu adalah Ayu. Tatapan Ayu dengan tatapan Maya itu sangat beda. Tapi tadi pas Maya kerasukan teriak-teriak, tatapannya sendu, seperti tatapan Ayu." Pak Bima menatap Amara, seolah-olah tidak percaya. Karena Amara adalah murid pindahan, mana bisa dia mengetahui sosok Ayu yang telah lama meninggal. Amara pun menceritakan tentang mimpinya
dan juga kejadian anehnya saat pagi itu. Amara berjalan di lorong sendirian. Dia menatap dinding yang gelap, dan hanya samar-samar dia melihat sosok Ayu yang mendekatinya. Wajah Ayu sangat seram. Wajahnya berlumuran dengan darah. Namun saat mendekat dengan Amara, wajahnya sangat cantik, walau terlihat pucat. Amara dia membeku. Dia sangat kaget, sampai tidak bisa berteriak, apalagi bergerak. Tatapan mereka saling berhadapan. Lalu Amara melihat gudang. Di pikirannya seolah-olah Ayu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di gudang sana. Kini sosok Ayu menghilang perlahan. Amara duduk lemas. Dia masih terkejut karena bertemu dengan Ayu secara berhadapan. Amara berlari sambil lemas. Dia tetap berlari menuju kelas, menghampiri Raven dan Mika. Amara menceritakan bahwa dia bertemu sosok Ayu dan dia melihat gudang di lantai 2. Tatapan Raven dan Mika seakan-akan mereka terkejut dan mereka mulai mempercayai Amara. Amara, Raven, dan Mika segera menuju gudang di lantai 2. Dia melihat ada seseorang di gudang sana. Samar-samar terlihat guru perempuan. Mereka tidak tahu siapa guru itu. Amara, Raven, dan Mika masuk secara diam-diam saat guru itu telah pergi. Tidak jelas guru apa yang masuk ke gudang itu. Di sana Amara, Raven, dan Mika terkejut karena gudang itu sangat berdebu dan bau. Baunya sangat menyengat sehingga mereka di dalam sana batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga menemukan sebuah album foto para siswa yang di sana ada foto si Ayu. Foto Ayu dilingkari oleh spidol berwarna merah. Tercatat di sana tulisan yang sudah tidak jelas. Amara kemudian membawa album itu dan bel pun sudah berbunyi, menandakan bahwa sudah waktunya masuk dan sebentar lagi akan pulang. Amara membawa album dan langsung bergegas pergi ke kelas. Sesudah di kelas, Amara langsung membereskan barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah membereskan dan memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, Amara langsung pulang dan membawa album tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Amara langsung membuka album tersebut. Anak-anak di sana adalah kakak kelas yang sudah lulus, termasuk juga si Ayu. Di sana ada beberapa murid yang ditandai mukanya oleh spidol berwarna merah, dan kabarnya murid-murid itu sudah tidak diketahui keberadaannya. Bahkan orang tua dan guru-guru dan juga kepala sekolah tidak tahu menahu, seolah-olah identitasnya dihilangkan oleh seseorang. Di sana Amara merasa kaget karena melihat di bawah tulisan ada tertulis tanggal lahir dan semuanya hari Jumat yang ditandai. Amara juga lahir hari Jumat. Kemudian Amara berpikir sejenak, lantas apa hubungannya dengan semua kejadian ini? Amara membuka HP-nya, lalu menanyakan kepada Raven dan Mika. Amara menjelaskan semuanya tentang murid-murid yang lahirnya hari Jumat, yang telah ditandai sampai mereka hilang dan identitas mereka tidak ditemukan. Amara, Raven, dan Mika juga lahir hari Jumat. Mereka terkejut, terheran-heranan, dan merasa takut akan ada hal buruk menimpa mereka. Mika kemudian membuka laptop dan mencari asal-usul ini, dan dia menemukan sebuah informasi bahwa mereka semua adalah tumbal kekayaan. Amara, Raven, dan Mika merasa merinding. Apakah mereka bertiga adalah korban selanjutnya dari tumbal kekayaan? Mereka bertiga merencanakan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tumbal ini. Pasti tidak jauh dari sekolah ini. Di gudang kan tadi ada guru. Samar-samar seperti Bu Sri gak sih? Ucap si Raven. Amara dan Mika kebingungan, dan mereka akan merencanakan dan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Terdengar suara hantaman dengan keras
Amara langsung berlari dan melihat ke kamar mandi. Namun di sana tidak melihat apa-apa. Secara bersamaan Raven dan Mika memuntahkan apa yang dimuntahkan oleh Amara, yaitu selai rambut. Mereka langsung merinding tidak karuan. Mereka sudah tahu bahwa mereka adalah korban selanjutnya dan harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Besoknya di sekolah mereka saling bertatapan dan akhirnya Mika berbicara duluan dan kemudian menceritakan kejadiannya waktu semalam memuntahkan selai rambut. Lalu dipotong pembicaraan bahwa Raven juga seperti itu. Mereka bertiga masuk kelas dan menunggu sampai istirahat. Dimulai setelah istirahat tiba. Amara, Mika, dan Raven segera menuju ruang CCTV dan kemudian meminta izin untuk melihat rekaman di sana. "Pak, saya izin melihat CCTV boleh?" ucap si Mika. Di sana Pak Firman menatap mereka dengan ragu. Untuk apa mereka melihat ruangan CCTV? Dan dibiarkan setelah perbincangan panjang itu. "Raven, ayo cepat dicek," ucap Amara dan Mika. Mereka melihat Bu Aini di sana. Mereka pun langsung kaget dan berjalan ke ruang guru mencari Ibu Aini. Namun Bu Aini tidak terlihat sama sekali di sana. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Amara melihat Ibu Aini sedang berada di kamar mandi. Mika, Raven, dan Amara lalu menghampiri Bu Aini. "Bu Aini, apakah kita bisa ngomong sebentar?" ucap si Raven. Bu Aini hanya mengiyakan dan mereka menanyakan sedang apa Bu Aini di gudang tersebut. Bu Aini menjelaskan bahwa kemarin ia melihat Bu Sri menjatuhkan album itu dan Bu Aini mengembalikannya. Namun Bu Aini melihat di sana bahwa itu adalah album di ruangan gudang di lantai 2. Bu Aini mengembalikannya ke gudang lantai 2 tanpa menanyakannya. Amara, Raven, dan Mika seakan-akan tidak percaya. Sekarang siapa yang harus mereka curigai? Amara berbincang dengan kedua sahabatnya. Lalu mereka melihat Bu Sri sedang membersihkan gudang di bawah. Lalu mereka melihat album yang sama. Raven diam-diam mengambil album yang berada di gudang itu saat Bu Sri sedang lengah. Bu Sri kebingungan karena album yang di meja ia letakkan telah menghilang begitu saja. Mereka menyamarkan kedua album itu. Namun bedanya album yang Raven bawa adalah tahun saat ini, yang di sana ada foto-foto murid di sana. Ada si Raven, Mika, dan juga Amara. Amara adalah foto terbaru yang diletakkan di sana. Namun identitas seperti bulan lahir semuanya sudah hilang. Hanya tersisa identitas si Raven, Mika, dan juga Amara. Mereka kebingungan lalu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Suara pintu tertutup secara keras. Mereka berlari untuk bersembunyi. Terdengar suara tertawa cekikikan. Mika menahan tangisnya. Yang mereka lihat adalah sosok kuntilanak yang sedang mengincar mereka bertiga. Tatapan mata kuntilanak itu seakan-akan memiliki dendam. Ia melihat ke arah Raven. Raven kemudian berteriak, "Amara, Mika, tolong!" Suara jeritan Raven. Amara dan Mika sebisanya menarik dan membaca doa-doa. Namun sosok itu hanya tertawa dan membenarkan ayat kursi yang telah Mika baca. Mika bergidik ngeri. Lalu ia terduduk lemas sambil menangis tidak percaya apa saja yang dia lihat dan baru saja apa yang terjadi. Kini Raven menghilang bersama sosok itu. Hanya bercak darah Raven yang terkena kursi di sana. Suasana menjadi hening. Amara menatap Mika yang sangat lemas. Mereka keluar pintu itu yang sudah tidak terkunci. Mereka menangis dan berlari ke arah Pak Bima.
Amara dan Mika menjelaskan semua kepada Pak Bima, karena hanyalah Pak Bima yang mereka percaya waktu itu. Antara dua tersangka, yaitu Bu Sri dan juga Bu Aini. Dan sekarang mereka kebingungan, kemana hilangnya si Raven. "Telepon polisi saja, Pak. Ini sangat bahaya," ucap si Mika. Namun Pak Bima dan Amara memutuskan untuk tidak menelpon, karena ini berhubungan dengan sosok gaib. Pasti juga Raven dibawa ke dunia lain, bukan di dunia ini lagi. Mika menjerit menangis. Amara memeluk si Mika. Dan kini mereka sekarang adalah incaran kuntilanak itu. Dan tentu saja ada dalang di balik ini semua. Tumbal kekayaan. Dan mereka menumbalkan anak-anak yang terlahir hari Jumat Kliwon. Pagi dingin dengan hujan gerimis. Amara dan Mika bersiap untuk mencari di mana keberadaan si Raven. Hari ini hari Minggu. Orang tua Raven juga menanyakan keberadaannya. Amara dan Mika telah menceritakan semua kejadian dari awal. Namun orang tua si Raven hanya terdiam dan menangis. Orang tua Raven ingin menelpon polisi. Namun setelah 24 jam Raven tidak ditemukan. Amara dan Mika akan mencari si Raven, di mana terakhir kali mereka melihat di gudang sekolah pada hari Minggu. Mika dan Amara masuk ke sekolah diam-diam. Gudang di sana masih terbuka. Saat Amara dan Mika masuk, debu bertebangan yang membuat Mika batuk-batuk di sana. "Gila, banyak sekali debunya. Perasaan kemarin tidak sebanyak ini deh," ucap Amara sambil mengayukan kedua tangannya. Mereka menatap dingin di mana terakhir kali mereka melihat si Raven. Namun tidak ada apa-apa. Di sana hanya ada dinding polos gelap dan hampa. Amara hampir kehilangan akalnya karena tidak menemukan di mana keberadaan si Raven. Namun kemudian mereka menatap album dan langsung bergegas ke rumah Bu Sri. "Mika, kamu tahu rumahnya Bu Sri?" tanya Amara sambil memegang albumnya. Mika mengangguk. Amara dan Mika segera berangkat ke rumah Bu Sri. Sesampainya di rumah Bu Sri, mereka terkejut karena rumahnya sangat gelap. "Apakah rumahnya tidak ada lampunya?" ucap si Mika. Amara dan Mika berjalan membuka gerbang dan segera memberi salam. Namun tidak ada jawaban di rumah besar dan gelap itu. Mika berdiri lalu mengetuk pintunya 3 kali. Namun ternyata pintu tidak dikunci. Amara dan Mika terkejut. Mereka mengintip di dalam rumah Bu Sri. Tidak ada apa-apa dan tidak ada tanda-tanda ada Bu Sri di sana. Saat berjalan menuju ke dalam rumah, mereka melihat sosok kuntilanak sedang menatap mereka. Namun saat mereka berjalan menuju ke dalam rumah, mereka melihat sosok kuntilanak sedang menatap mereka. Tatapan Mika sudah lemas dan Amara juga sangat kaget. Samar-samar mereka melihat kuntilanak itu tertawa, menangis, lalu menghilang. Dan samar-samar mereka mendengar suara. Suara laki-laki itu tidak asing. Amara dan Mika langsung berbicara. "Raven?" Amara dan Mika berlari. Mereka tidak merasa takut sama sekali oleh sosok wanita itu. Namun mereka lebih takut kalau Raven kenapa-napa. "Mar, lihat Mar," ucap si Mika. Mereka berdua menatap sebuah ruangan berpintu merah. Di sana terlihat gembok yang terpasang. Mereka langsung melihat sekeliling. "Mika, itu," telunjuk Amara menunjuk ke arah benda, yaitu sebuah kapak yang ada di lemari. Dengan sangat panik, Amara langsung merusak gembok
dan merusak pintu dengan kakinya. Tenaga Amara sangat besar saat ia merasa panik akan sesuatu hal. Mika dan Amara tidak melihat keberadaan siapa-siapa. Di sana hanya sebuah ruangan dengan lilin menyala. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan itu, lalu saling kebingungan satu sama lain. "Mika, suara batuk tadi siapa?" tanya Amara. Mika hanya menggelengkan kepalanya dan masih kebingungan di rumah itu. Sangat sunyi dan hening. Mika menatap sebuah lembaran kertas yang ada di bawah lantai dekat lilin. Lilin sudah tidak menyala di sana, namun terasa masih hangat saat digenggam. Amara menatap sebuah lembaran kertas yang bergambarkan dinding kosong gelap. Amara dan Mika terdiam sesaat. Saat mereka berjalan-jalan di ruangan itu, Mika tidak sengaja memegang dinding itu dan terdorong sedikit. Brak! "Mika!" Suara teriakan Amara sangatlah keras saat melihat sahabatnya terjatuh ke dalam sebuah dinding. Amara kebingungan. Langsung ia melihat ke bawah dan melihat ada tangga di sana dengan ruangan gelap. Amara langsung membuka tasnya dan kemudian membawa senter, lalu menuju ke bawah sambil meneriaki nama Mika. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Di sana hanya suara angin. Di sana hanya suara angin berhembus dengan debu yang sangat banyak, membuat Amara batuk-batuk. Tatapan Amara ketakutan saat menuruni. Bawah ruangan itu sangatlah panjang ke bawah. Sesampainya di bawah, Amara langsung meneriaki nama sahabatnya, yaitu si Mika. Samar-samar Amara melihat Mika sedang tergeletak di sana. Namun ia berpikir sejenak. Mana bisa Mika jatuh dari atas dan tergeletak di sana? Jauh sekali, ucap Amara dalam hati. Seseorang muncul memakai jubah hitam dan menarik kaki Mika. Mika sepertinya pingsan karena hantaman keras dari lantai atas ke bawah. Namun Amara meyakinkan diri bahwa Mika belum benar-benar tewas. Dengan nafas yang terbatas karena banyak debu dan juga menahan bau, Amara sangat ketakutan. Tangan dia gemetar saat melihat ada orang berjubah hitam membawa Mika ke ruangan lainnya. Di sana sangat gelap, hampa, dan sunyi. "Aku harus bagaimana?" ucap Amara pasrah di dalam hatinya dengan meneteskan beberapa air mata. Takut sekarang. Samar-samar ia melihat sosok Ayu lagi. Di sana dia sedang terdiam sambil terisak menangis. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Seperti dia diperintahkan tidak memberitahu apa kebenarannya. Amara melihat di sana juga banyak sosok seperti Ayu. Mereka terdiam dengan wajah pucatnya, dan ada juga yang mukanya hancur, sampai ada juga yang kepalanya hilang. Sejauh ini Amara melihat Ayu adalah sosok yang cantik dari sosok-sosok lainnya. Sesosok bayangan hitam dengan tangan besar ingin mencengkram Amara. Amara refleks berlari ke arah ruangan yang tidak tahu ruangan apa di sana. Ia kaget dengan sebuah senternya. Di ruangan itu Amara melihat foto Amara, Raven, dan juga Mika dengan siswa-siswa lainnya yang dipajang di ruangan itu. Kulihat di sana bahwa mereka lahir hari Jumat. Amara memastikan bahwa mereka benar-benar ingin mengambil nyawa siswa-siswi yang lahir pada hari Jumat karena akan membuat mereka hidup lebih lama dan tentunya kaya raya. Sungguh gila harta. Namun saat ini Amara belum mengetahui siapa dalang dari semua ini.
apakah Busri atau yang lainnya. Kemudian kaki Amara melangkah. Ia mengambil sebuah pisau, lalu dimasukkan ke jaketnya, dan langsung bergegas mencari keberadaan Raven dan Mika. Tidak lupa Amara berdoa, karena di setiap lorong, pasti ia melihat makhluk-makhluk yang muka atau badannya sangat mengerikan. Terdengar suara seseorang di dalam ruangan itu, yang membuat Amara lari sambil menahan emosi membara di dalam dirinya. Dong! Suara kayu mengenai kepala Amara. Jelas ada seseorang yang memukul Amara. Orang berjubah hitam itu langsung membawa Amara dan menariknya ke dalam. Amara tersadar, namun ia sangat lemah karena pukulannya itu. Samar-samar Amara melihat Mika, dan di sana juga ada Raven. Amara masih ingat sedikit bahwa dia ditarik, namun ia merasakan juga bahwa tangan dan kakinya diikat. Dengan tatapan samar-samar Amara melihat bahwa orang yang memakai jubah hitam itu ada 2 orang, bukan hanya 1 orang. Dengan semua tenaga di dalam tubuhnya, Amara bisa membuka kedua bola matanya dan melihat mereka. Namun saat manusia berjubah hitam itu menoleh, Amara menunduk dan memejamkan matanya, seolah-olah dia belum tersadar dari mimpinya. Terdengar mereka saling berbisik tidak jelas. Mereka membicarakan suatu hal. Ternyata di sana bukan hanya ada Raven dan Mika. Di sana juga Amara melihat Maya juga. Ternyata Maya juga lahir pada hari Jumat. Astaga, tasku kemana? Ucap Amara dalam hatinya. Amara mengambil sebuah HP di dalam tasnya. Ia tidak menggunakan HP dan lebih memilih senter untuk penerangan, karena senternya berukuran lumayan besar dan cukup lumayan terang. Amara melihat sekeliling. Terdapat Mika dan Raven yang sama sedang digantung. Namun Maya masih terbaring lemas. Raven, Mika, bisikku secara perlahan. Namun hanya Mika yang tersadar. Mika hampir saja berteriak saat melihat sekelilingnya. Jangan teriak, Mika. Diam. Di sini ada manusia berjubah hitam yang membawa kita semua ke sini. Hari ini juga aku bakal mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Amara melihat ada kapak dan ia mencoba mengayunkan kakinya, lalu mengambil, namun tidak bisa. Ia melihat juga di sana ada sebuah pisau. Akhirnya setelah berusaha, pisau itu terambil karena mereka lupa bahwa tidak mengikat kakinya yang kanan. Maya tersadar dan melihat sekeliling. Lalu ia melepaskan tangan kakinya Amara dan Mika. Ayo, sekarang kita giliran melepaskan Raven, ucap Amara. Tapi Maya membisikkan bahwa Raven telah dikutuk dan kutukan itu hilang entah bagaimana caranya. Jadi jangan sampai mereka memegang tubuhnya. Cepat! Suara teriakan itu membuat Maya, Mika, dan Amara kaget lalu mundur ke belakang saat melihat jubah hitam itu mendekat. Mereka bertiga melakukan semua perlawanan agar mereka tidak mendekatinya. Kesana kalian, bajingan gila harta, ucap Maya sambil meneteskan air matanya. Dengan tatapan marah dan keji membakar di dalam hatinya. 3 gadis itu sudah sangat kotor. Walau mereka di sini mungkin hanya beberapa jam, namun terlihat penampilan Amara dengan wajah pucat dan rambut yang kusut. Mika berlumuran darah dari kepalanya yang terbentur ke bawah, dan Maya terlihat sangat kotor oleh tanah karena terbaring lemas. Maya menoleh
lalu mengambil sebuah kapak dan kemudian menancapkannya. Namun sialnya tidak kena. Kapak diambil oleh manusia itu, lalu ingin menancapkan balik kepada Maya. Namun Mika langsung menariknya. Sekarang kapak dan Maya bersebelahan, namun kapak itu meleset. Maya menendang perut manusia jubah itu. Amara, Mika, dan Maya berlari ketakutan sambil membawa senjata di tangannya. Namun saat berlarian, mereka kebingungan karena gelapnya ruangan itu. Senter dan HP Amara, juga dengan tas yang ia bawa, tidak tahu kemana. Mika menoleh ke kanan ke samping. Ia melihat sebuah tas, dan itu adalah tasnya Amara. Mereka langsung mengambil handphonenya untuk menelpon polisi. Namun sialnya di sana tidak ada sinyal. Mereka harus ke atas dan langsung menelpon. Ah! Teriakan itu sangat menggelegar. Saat Amara berlari, ia melihat Maya dibantingkan kepalanya berkali-kali ke dinding sampai kepalanya hancur dan darahnya mengalir kemana-mana. Tatapan lemas Amara saat melihat temannya mati di depan matanya sendiri. Mika duduk untuk sesaat karena lututnya sangat lemas. Amara melihat Raven yang juga kulit tubuhnya terkelupas. Jubah hitam itu langsung membuka topengnya. Benar saja, ia adalah Busri. Busri berlari ke arah Amara. Mika pingsan karena shock. Amara terdiam di sana sambil menatap Busri yang mulai mendekat. Bah! Amara terjatuh karena Busri mencekik Amara. Terlihat Amara sangat sesak. "Lepaskan aku," ucap Amara sambil terengah-engah. Tatapan Busri sangat kejam. Di sana ia ingin membunuh Amara. Amara melihat sekeliling. Ia melihat batu di sisinya, namun lumayan jauh. Ia berusaha mengambil batu itu. Busri tidak memperhatikan bahwa Amara sedang berusaha mengambil batu. Namun ternyata usaha Amara sia-sia. Batunya tidak terambil, bahkan tidak tersentuh sama sekali. Amara sudah sesak nafas. Hampir saja ia melepaskan nyawanya. Namun, suara Mika yang memukul kepala Busri menggunakan batu yang Amara ingin ambil. Kini Busri tergeletak terbaring lemas sampai kepala Busri mengeluarkan darah. Mika langsung menarik Amara dan lalu membantunya. Sahabatnya terbaring lemas. Amara seperti akan melepaskan nyawanya. Namun, Amara bangun lalu terbatuk. Mereka saling berpelukan sambil menangis satu sama lain. Amara melihat kejamnya si Busri. Amara lalu berdiri dan mengambil sebuah kapak, lalu menancapkan kepada kepala Busri, sehingga darah bercucuran kemana-mana. Muka yang hancur, Amara merasakan perasaan yang campur aduk, marah, kecewa, dan sedih. Ia tertawa sambil menangis, sembari membunuh Busri sadarnya Amara. Ia tidak percaya dengan apa yang barusan ia lakukan. Mika hanya menatap kematian Busri, lalu mereka saling berpelukan. Mereka terduduk lemas di sana. Namun masih ada jubah hitam lagi di sana. Mereka melihat jubah hitam itu berdiri sambil menatap darah-darah yang bercucuran kemana-mana, dan sebuah kapak serta melihat Busri meninggal. "Busri, bajingan kau layak mati," ucap Mika tertawa dan menangis. Jubah hitam itu datang, lalu mengambil kapak dan mengejar Mika. Mika berlari untuk menyelamatkan diri. Amara juga membantu melawan. Namun kali ini mereka rasa lebih kuat. Kapak meluncur tepat ke arah kaki Mika. Melihat kaki Mika yang terluka dan juga bercucuran dengan darah, Amara langsung menggendong
dan lalu membawanya. Mereka berlarian saling mengejar ruangan itu. Amara langsung berlari dan menutup pintu rapat-rapat. Amara menidurkan Mika dan merobek bajunya, lalu memakaikannya kepada kaki Mika. Mika menangis tidak karuan, dan Amara juga menangis. Dendam Amara sangatlah membara setelah melihat Raven dikuliti dan Mika terluka parah. Amara memerintahkan bahwa Mika harus sembunyi di lemari dengan aman. Pintu bergetar. Amara pun sedikit panik. Namun sekarang Amara tampak marah besar. Dengan tatapan marah, dendam dan dingin, Amara dengan tubuh berbaur darah dan tanah, siap melawan. Pintu terbuka secara paksa. Namun jubah hitam itu tidak melihat siapa-siapa di sana. Mika menutup mulutnya. Tiba-tiba saja Amara memberontak dari samping, lalu melepaskan topeng yang dipakai oleh orang yang berjubah hitam itu. Amara sangat kaget saat melihat Pak Bima di sana. Selama ini Pak Bima telah mengkhianatinya. Tatapan Amara kecewa dan marah. Amara langsung mencakar muka Pak Bima, dan mereka pun bergulat hebat di sana. Badan Amara terbanting dan dihantam berkali-kali. Dengan tenaga seadanya, Amara menyerangnya. Ia melihat sebuah meja. Amara langsung mendorong Pak Bima, lalu menghantam mukanya ke meja berkali-kali. Seperti apa yang ia lakukan kepada Maya. Namun Pak Bima belum saja tewas. Setelah banyak mengeluarkan darah, ia masih saja kuat. Amara mundur ke belakang. Luka-luka Amara sangat banyak, dan tiba-tiba Mika membuka pintu lemari. Dua gadis itu terlihat sangat marah, dan Mika menyimpan sebuah pisau yang ia temukan di lorong. Jubah hitam itu mulai mendekat. Amara langsung menusuknya berkali-kali, namun Pak Bima belum saja mati. Putus asa mereka berlari dengan saling menggenggam tangan. Mereka mengambil tas yang berada di dekat Busri, lalu menuju ruang atas. Menangis dan kesakitan, mereka menuju tangga. Sesampainya di tangga, mereka tidak menyangka bahwa semua jendela tertutup oleh kayu dan pintu telah dikunci rapat-rapat, bahkan dihalangi oleh lemari. Mereka putus asa, dan samar-samar mereka mendengar bahwa Pak Bima menuju mereka. Amara dan Mika terpisah saat di jalan, namun bertemu lagi di dapur. Mereka bersembunyi bersama sambil memegang benda tajam di tangannya yang tersedia di dapur. Amara segera menelpon polisi ke rumah yang Amara beritahu. "Pak, cepat ke sini, Pak. Ke rumah di Jalan Rancanipa." "Maaf, kami sedang menangani kasus. Segera kami ke sana selama 15 menit. Ada keluhan apa?" Namun tiba-tiba Mika ditarik dan disiksa oleh Pak Bima. Amara sudah lemas, namun ia melihat sebuah air dan melemparkannya ke Pak Bima. Saat matanya terbejam, Amara langsung menusuk Pak Bima. Entah apa yang ada di dalam tubuh Pak Bima. Dia tidak kunjung mati. Mereka berlari ke sebuah kamar dan menutupnya rapat-rapat. Mereka menatap di sana banyak foto dan berhubungan dengan sekte pesugihan. Ia melihat bahwa ada laki-laki terbakar di sana. Mika langsung paham dan memberitahu Amara bahwa membunuh Pak Bima harus dengan cara membakarnya hidup-hidup. Kemudian mereka membuka pintunya dan melihat Pak Bima sedang mencari mereka. Amara dan Mika langsung berlari lagi ke arah dapur. Tujuannya untuk membakar Pak Bima. Mika terjatuh dan Amara pun membalikkan badannya, langsung membawa Mika. Mereka di sana sudah merencanakan bahwa apa yang akan mereka lakukan. Amara berteriak bahwa di tangannya menempel sebuah pisau tajam yang panjang.
pisau itu dilempar oleh Pak Bima. Amara menangis, lalu mencabut pisau yang masih menempel di tangannya. Sesampainya di dapur, mereka saling bertatapan dan lalu berbincang kasar. Di sana Amara bergidik ngeri. Mika memancing Pak Bima mendekati dirinya. Saat benar-benar Pak Bima mendekati dirinya, Amara langsung menusuk jantungnya. Lalu Mika menyalakan kompor. Teriakan Amara seakan-akan mereka akan bebas, menangis sambil tertawa saat melihat Pak Bima kesakitan, terkena api membara. Dan Pak Bima akhirnya bisa tewas. Namun tidak mereka sadari bahwa itu membakar hampir seisi rumah. Mereka berlari dan mencoba menyingkirkan lemari. Suara kedatangan Pak Polisi. Polisi membuka pintu untuk Amara dan Mika. Polisi terkejut melihat mereka berdarah menetes di tubuhnya. Polisi pun membawa Amara dan Mika ke rumah sakit, dan rumah itu kini terbakar. Kini Amara dan Mika alhamdulillah terselamatkan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal Kekayaan. Semoga dari kisah ini untuk menambah wawasan kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.